وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah lillah Sayyid Ali bin Tahir bin Abdullah al-Haddad usuli furu'i ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qisasihim al-awwalin ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakati fid dharain. Radhiyallahu anhum. Faslun ila an qala murawadatu Quraisy li Abi Thalib an yubadilu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatan minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta yang kita muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Saya muliakan seluruh imam masjid, imam bonjol, beserta seluruh pengurus, seluruh asatiz, khusus Ustaz Jamal, wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait murawadatu Quraisy li Abi Thalib. Murawadah ini artinya bujukan orang-orang Quraisy kepada Sayyidina Abi Thalib
untuk mengganti posisi Rasul, ditukar dengan seorang pemuda dari mereka. Pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy hakikatnya mereka itu percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu dari mereka itu mengingkari Nabi, seluruhnya percaya. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka tidak menyatakan keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya khawatir jabatannya hilang. Di antaranya khawatir sukunya itu, pamornya kalah dengan sukunya Rasul. Di antaranya juga karena faktor kesombongan, al-kibir. Jadi al-kibir ini faktor utama. Orang dalam hatinya ada kesombongan, seumur hidup jika sombong itu masih ada di hatinya, dia gak akan bisa mendapatkan anugerah petunjuk yang hakiki yang Allah berikan padanya. Gak akan bisa. Sholat 5 waktu boleh, bisa dia sholat. Puasa Ramadan bisa dilakukan, tapi rasa dari beragamanya itu tidak ada. Agamanya itu akan menjadi suar, hoimah, gambaran-gambaran fisik saja, tapi ruhnya tidak ada. Karena sebab apa? Sebab kesombongan. Itulah keadaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 146, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan menjauhkan. Saya di situ adalah Allah. Saya akan menjauhkan ayat-ayat suci saya dari hati orang-orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu, ya ayat hanya lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Dia gak nyangkut di hati. Kenapa? Karena ada dosa di hati. Kesombongan itu termasuk dosa yang paling besar. Jangan sombong. Orang kaya sombong jelek. Orang miskin sombong lebih jelek lagi. Orang berilmu sombong jelek, buruk. Orang bodoh sombong lebih buruk lagi. Dan seterusnya. Jadi sombong itu penyakit yang sangat berbahaya. Ini ayat ini sudah cukup menerangkan begitu besarnya ini penyakit yang namanya kibir. Saya akan palingkan atau saya akan jauhkan ayat-ayat suci saya dari hati orang-orang yang sombong di muka bumi ini, bighairil haq, tanpa hak. Jadi kebanyakan dari mereka ini, di hadapan mereka sudah ada Rasul menuntut mukjizat, sudah ditunjukkan mukjizat. Biografi Nabi mereka mengenalinya, tidak pernah berdusta, akhlaknya baik, yang beliau sampaikan selalu kejujuran, tapi tetap mengingkari. Kenapa? Faktor utama adalah kesombongan. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh. Saya akan jauhkan ayat-ayat itu dari hati orang-orang yang sombong. Ya, maka di dalam satu nazm dikatakan, Inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Hati yang keras itu diantaranya adalah kibrun, kesombongan. Orang sombong hatinya keras. Nasihat yang bisa didengar, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, sehingga apa? Kebaikan itu tidak akan bisa sampai kepada.
Ini auzubillah min dzalik ya. Maka tawadhu obatnya, tawadhu. Nah, dari sombong ini nanti lahir penyakit-penyakit lainnya, ada hasad, iri hati. Iri hati itu akar dari kesombongan juga. Orang kalau tawadhu nggak ada penyakit iri hati. Nah, orang yang punya penyakit iri hati itu adalah penyakit daripada cabang kesombongan. Makanya para ulama mengatakan dosa yang dilakukan dengan sebab syahwat masih mungkin bisa bertobat. Tapi perbuatan buruk yang dilakukan karena kesombongan maka sangat sulit untuk bertobat. Terkecuali sifat sombong itu sudah hilang dari hatinya. Nah, ini ucapannya Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ada yang mengatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, dalam kitab Tahdzibul Kamal lil Imam Al-Mizi. Dia mengatakan ya, antara Imam Sufyan atau Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, man kanat ma'asiyatuhu fil kibr, siapa orang yang maksiatnya karena sebab sombong, fakhsha alaihi la'nah, takutlah laknat itu akan menimpanya, dikhawatirkan laknat itu menimpanya. Laknat itu artinya rahmat Allah sudah dijauhkan. Fa inna iblisa 'asa mustakbiran, sungguhnya iblis dia melakukan perbuatan dosa karena dasar kesombongan. Falu'ina, maka dia pun dilaknat. Coba lihat, iblis sampai hari ini belum bertobat. Padahal waktu cukup lama. Allah Ta'ala sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau bertobat. Tidak pernah Allah tutup pintunya, termasuk kepada iblis. Tapi iblis yang tidak mau. Kenapa? Karena al-kibir itu, kesombongan itu masih ada di dalam dirinya. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, alaika bitawadhu' wal inkisar wahdhar minat takabburi war riyasah. Hendaknya kalian jadi orang yang rendah hati, jangan sombong. Ya, kita gak ada apa-apa di dunia. Semua saatnya dipermalukan oleh kematian. Kematian datang, semuanya hilang. Yang dibangga-banggakan di dunia ini hilang. Alaika bitawadhu' wal inkisar, hendaknya kalian rendah hati dan inkisar, merasa patah hati karena Allah. Wahdhar minat takabburi war riyasah, hati-hati dengan sifat sombong dan ingin mencari jabatan, riasa. Dalam pandangan para sufi, meminta-minta jabatan tidak bagus. Tapi kalau jabatan itu datang, kita yang diminta untuk menjabat, tanpa kita rakus akan jabatan itu, di situ diizinkan di dalam pandangan para ulama. Nah, jadi kibir ini penyakit yang berbahaya. Ada penyakit ini, ilmu disampaikan kepada saya dari Mufti Kira Abu ya Dr. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi di bulan Ramadan kemarin. Beliau menyatakan ini dapat dari gurunya ya, mungkin dari Said Muhammad atau Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada penyakit namanya penyakit turunan. Penyakit turunan itu ada kitab Nauzubillah min dzalik. Ini enggak perlu ditakuti. Ada yang gula, anak cucunya kena gula. Ada yang penyakit turunan. Dari dia punya kakek punya penyakit ini, nanti cucunya juga ya ada yang kena dan seterusnya.
disebut penyakit turunan. Kata beliau, penyakit turunan ini bisa hilang jika kita amalkan 3 hal. Jangankan penyakit turunan, penyakit-penyakit yang lain insya Allah hilang. Tapi kalau ada orang meninggal karena sakit sabab ajal, tetap ajal itu ada, kematian itu pasti ada. Tapi ini menghilangkan penyakit turunan. Yang pertama, takwa Allah. Kalau ingin penyakit turunan itu hilang, jadilah seorang yang taat terhadap perintah agama. Takwa kepada Allah. Yang pertama, sebab sehat itu nikmat. Sehat afiah, sehat dan selamat itu nikmat. Kata Imam Ali alaihi salam, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Apabila kamu berada dalam satu nikmat, jagalah nikmat itu. Far'aha. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Wa hafiz 'alaiha bi taqwal ilah. Innal ilah sari'ul iqab. Dan jagalah nikmat itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Nikmat ini termasuk sehat. Jadi yang pertama, takwa Allah untuk menghilangkan penyakit turunan. Yang kedua, kata beliau, tathhirul qalb, bersihkan hati. Hati ini pangkal penyakit. Orang yang hatinya itu di dalam ada iri hati sama orang, ada penyakit dengki, ada penyakit sombong, penyakit ujub, macam-macam penyakit hati. Secara tidak langsung nanti akan berdampak kepada jiwa dan akalnya. Pikirannya akan terganggu. Makanya ada ungkapan mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Kalau di lagu Indonesia Raya itu ada ungkapan yang bagus sekali. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang pertama itu adalah jiwa dulu, disehatkan jiwa. Fisik ini dia sehat atau sakit, itu tolak ukurnya adalah jiwa kita. Jika jiwa ini sehat, tubuh ini sehat. Nah, jiwa ini dia menjadi sehat dan sakit, tolak ukurnya adalah akal, pikiran. Makanya orang kalau banyak pikiran mudah terkena penyakit. Banyak penyakit bisa mengenainya. Sumbernya dari pikiran. Ibnu Sina, Imam Ghazali mengatakan, dan sehatnya pikiran, begitu juga sakitnya pikiran, tolak ukurnya itu atau sumbernya itu adanya di hati. Kalau hati ini sehat, akal sehat. Kalau akal sehat, jiwa sehat. Kalau jiwa sehat, badan juga sehat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah takwa Allah, yang kedua adalah membersihkan hati, dan yang ketiga adalah menjaga pola makan. Makan itu, apalagi di zaman kita, makanan siap saji, minuman-minuman yang mengandung zat-zat berbahaya. Subhanallah. Ada seorang dokter hidupnya di zaman Nabi, dijuluki dengan Tabibul Arab, dokter bangsa Arab di zaman itu. Al-Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 723 Hijriah, menyatakan beliau ini belajar ilmu kedokteran sampai pergi ke Persia,
pergi ke Yaman dan beberapa negara lainnya, khusus belajar ilmu medis. Asal kota Taif, tinggal di Taif, dan hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Al Harith ibnu Kaladah Ats-Tsaqafi. Al Harith mengatakan bahwa Al-Maidah baituda wal himyatu ra'su dawa. Perut ini rumahnya penyakit, dan penangkalnya himyah di situ adalah sedikit makan, dalam riwayat yang lain, atau menjaga pola makan, itu adalah kepala dari obat. Ini dokter 1000 tahun lalu. Riwayat ini kadang disebut sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga beliau ngambil dari Nabi, bisa jadi. Tapi Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyebut dalam kitab Tadribur Rawi, nah ini bukan hadis. Ini ucapannya Al Harith ibnu Kaladah Ats-Tsaqafi. Jadi beliau katakan apa? Beliau ini ada yang mengatakan masuk Islam. Adapun beliau ini sahabat atau bukan sahabat, di kalangan para ulama masih terjadi khilaf. Ada yang mengatakan beliau sahabat, ada yang menyatakan beliau bukan sahabat. Beliau wafat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ternyata ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan diyakini sebagai kitab suci yang menerangkan segala sesuatu tanpa terkecuali. Ma faradna fil kitabi min syai'. Kami tidak meluputkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Allah nyatakan syai' bentuk nakiro. Jadi nakiro itu artinya adalah syamil, tidak dibatasi. Segala sesuatu apapun jawabannya semua ada dalam Al-Quran tanpa terkecuali, termasuk masalah kesehatan. Ada seorang ulama atau seorang intelektual dari agama Nasrani, dia bertemu dengan seorang ulama. Dia mengatakan kepada ulama dari kaum muslimin, saya membaca di kitab suci kalian Al-Quran, Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in. Kami tidak luputkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Aina ilmu tib? Saya mau tanya, di mana penjelasan ilmu kedokteran di dalam Al-Quran? Dijawab oleh ulama tersebut, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ini kalau diterapkan, kita akan sehat. Pola makan dijaga, makanan yang sehat, kemudian makan tidak berlebihan. Kata ulama tersebut, itulah ilmu tib, ilmu tentang kedokteran yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kiai Haji Maimun Zubair Allah yarham itu menafsirkan, dalam Al-Quran sudah menjelaskan alat transportasi pesawat di dalam Al-Quran. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, kemudian ada kata dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Serukanlah ibadah haji kepada manusia, mereka akan datang jalan kaki dan datang dengan dhamir, itu lafadznya dhamir. Kalau kita buka terjemahan,
Al-Quran terjemahan biasanya diartikan itu unta. Unta. Apakah sudah bisa kita katakan tepat artinya unta? Belum 100% tepat. Terjemahannya itu tidak bisa dipastikan 100% artinya unta. Kenapa? Karena kata domir. Domir itu sesuatu yang tersembunyi. Makanya di dalam ilmu nahu ada istilah namanya isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti yang tersembunyi. Namanya domir. Kata domir juga para ahli lughah menjelaskan maknanya sesuatu yang tersembunyi sangat dalam di dalam dada manusia. Disebut domir. Kiai Haji Maimun Zubair mengartikan domir di sini adalah alat transportasi yang tidak dilihat oleh mata karena jaraknya begitu jauh dari daratan. Makanya kan orang ibadah haji di zaman kita kebanyakan pakai pesawat. Domir itu pesawat itu domir. Ya, transport yang kita di darat gak bisa lihat. Kalau dia sudah terbang tinggi sekali gak kelihatan. Kalaupun dia kelihatan ketika hendak mau mendarat. Dan konteksnya ini adalah berbicara tentang pelaksanaan ibadah haji, yang dimana dikaitkan dengan keterangan tempat, yaitu alat transportasi ini yang disebut domir ini digunakan oleh orang-orang yang tempat tinggalnya sangat jauh. Orang yang tinggalnya sangat jauh dari kota Makkah dan juga kota Madinah, biasanya transportasinya adalah pesawat. Kalau kapal sudah disebut dalam Al-Quran safina atau al-fuluk. Al-fulku, ya, al-fulku itu disebut kapal. Tapi domir itu isyarat bahwa Allah Ta'ala sudah menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi, yang sebelum terjadi alam semesta ini, yang sedang terjadi, yang akan terjadi di masa depan, dan juga yang akan terjadi di alam akhirat. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka sungguh benar firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'in. Kami tidak luputkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Jadi tiga itu obat untuk menolak daripada penyakit turunan. Baik, saya bacakan. Falamma aisat Quraisyun an yakhzula Abu Talibin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum Quraisy mereka putus asa sebab Sayyiduna Abu Talib ya tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyerahkannya kepada mereka, karena orang-orang kafir Quraisy menuntut kepada Sayyiduna Abu Talib menyerahkan Rasul SAW kepada mereka, tapi beliau menolak. Ja'uhu bi Umarah bin Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzumi. Akhirnya mereka datang, itu pembesar-pembesar Quraisy, membawa Umarah bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Ini saudara kandungnya Khalid bin Al-Walid. Ya, Sayyidina Khalid bin Al-Walid saudaranya bernama Umarah. Jadi pembesar Quraisy membawa ni Umarah. Wa qalu lahu ya Aba Talib. Dan kemudian mereka mengatakan kepada Sayyidina Abi Talib, hadhihi Imarah, ya, atau Umarah, hadhihi Umarah ibn al-Walid anhadu fatan fi Quraisy wa ajmaluhu fakhudhu laka falaka aydiyatuh wa nusratuh wattakhidhu waladan fahuwa lak. Kata pembesar-pembesar Quraisy, wahai Abu Talib, ini Umarah bin Walid, dia pemuda yang paling terkemuka di suku Quraisy.
dan dia pemuda yang paling tampan, maka ambillah dia sebagai ganti, tukar dengan Muhammad, kata mereka. Jadi mereka tawar-menawar. Ini Umarah ini pemuda gagah, tampan, terkemuka di suku Quraisy. Kamu ambil saja ini wahai Abu Thalib. Ditukar dengan Muhammad, kata mereka. Apa kata mereka? Sebagai diat, sebagai ganti. Dan silakan kamu adopsi Umarah sebagai anak. Fahuwalak, dia milikmu. Wa aslim lana ibna akhika, dan serahkan kepada kami anak saudaramu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqtulah, biar nanti kami membunuhnya. Jadi tawaran yang tidak seimbang sebenarnya. Mereka datang membawa pemuda bernama Umarah, ditukar dengan Nabi Muhammad dengan tujuan Nabi Muhammad ini nanti dibunuh, nanti diganti dengan Umarah. Umarah juga gagah, Umarah juga pemuda yang terkemuka di kalangan suku Quraisy. Tukar saja. Muhammad, kata mereka, kau serahkan kepada kami membunuhnya, kami akan membunuh. Fa innama huwa rajulun bi rajulin, kan sama. Muhammad pemuda, ini juga pemuda. Faqala Abu Thalib bi'sa. Kalimat bi'sa itu artinya alangkah buruknya. Wallahi ma tasumunani atu'tuni ibnakum aghdhuhu lakum wa uqtikum ibni taqtulunahu. Kata Sayyidina Abu Thalib, demi Allah, ini sangat buruk. Kalian tawarkan kepada saya penawaran yang sangat buruk. Karena memang tawaran yang tidak masuk di akal. Kita punya anak ditukar sama orang lain, anak kita dibunuh, nanti diganti sama anak mereka. Itu kan penawaran yang sangat buruk. Sayyidina Abu Thalib, alangkah buruknya penawaran kalian padaku. Apakah kalian memberikan padaku anak kalian, kemudian aku hidupkan dia, aku berikan makan, minum, tempat tinggal, aku besarkan dia. Ini anak kalian. Dan di saat yang sama aku memberikan kepada kalian anakku yang aku cintai, untuk kalian akan membunuhnya. Ini gak masuk di akal. Ini penawaran yang sangat buruk, kata beliau begitu. Jadi Sayyidina Abu Thalib perjuangannya luar biasa. Makanya jangan ikut-ikutan. Ya, ada yang mengatakan pendapatnya kafir. Udah, kalau gak tahu diam. Ulama lain membela, enggak, dia seorang muslim. Kita punya dua pilihan yang selamat. Kalau gak mau berpendapat beliau muslim, jangan mengatakan kafir. Bilang saya gak tahu, saya Allahu a'lam. Diam. Biasa cara ulama itu diam. Karena dalam masalah ini ada tiga pandangan ulama. Ada sebagian mengkafirkan, ada sebagian membela beliau seorang mukmin, ada yang gak mau ambil risiko, diam. Kalau saya menyatakan muslim, mukmin. Perjuangannya dengan kita saat ini gak ada apa-apanya. Perjuangan kita sama Islam gak ada apa-apa. Yang membela Nabi waktu itu hanya bisa dihitung dengan jari. Di antaranya adalah Sayyiduna Abu Thalib. Tadi saran saya, pilih pendapat yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Kita sudah menerapkan ajaran Nabi yang disuruh berprasangka baik kepada sesama muslim. Apalagi ini paman beliau, anaknya semuanya muslim, anaknya hebat-hebat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, lain-lainnya, Ummu Hani.
istrinya mukminah, bahkan Nabi menganggap seperti ibu kandung. Sayyidah Fatimah bintu Asad di manzilati ummi, kata beliau. Sayyidah Fatimah bintu Asad posisinya seperti ibuku, kata Rasul. Sayyid Ahmad Zindahlan, mufti Makkah Madinah, menulis kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, yang membahas bahwa Sayyidina Abu Thalib seorang mukmin. Kita kalau bela mereka, kita ngambil perhatian mereka. Nah, yang suka nuduh-nuduh, kalau itu salah, urusannya di yaumil qiyamah, dituntut sama Sayyidina Abu Thalib. Pilih pendapat yang selamat. Beliau seorang mukmin. Lihat perjuangan ini, nanti beberapa pertemuan ini kita akan membahas bagaimana perjuangan beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Islam. Di sini beliau mengatakan, "Hadza wallahi ma la yakunu abada." Demi Allah, tawaran kalian ini tidak akan bisa terjadi selama-lamanya. Fatanabatha qaumu wa hamiyat al-harb. Maka mulailah suku-suku yang ada tadi. Ada yang suku ini mereka memang sudah berkumpul. Ini kondisinya waktu itu sudah memang berniat menghabisi Nabi. Mereka gak tahan lagi, Nabi terus berdakwah, melarang untuk menyembah berhala, marah mereka. Jadi sudah ada kesepakatan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hamiyat al-harb, mulai berkobar peperangan. Kenapa? Karena di pihak Nabi, Bani Hashim, sukunya beliau, mereka tetap dengan atas nama keluarga, sekalipun ada beberapa mereka itu belum memeluk agama Islam, tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama suku. Yang lainnya yang memeluk agama Islam membela Nabi atas nama agama Islam. Wa bada ba'duhum ba'dha. Nah, mulailah mereka menampakkan permusuhan. Kelompok suku ini sudah bersekutu ingin membunuh Nabi, dilindungi oleh sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.